Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas uji kompetensi 2 kelas 8 materi tentang koordinat kartesius halaman 66 sampai 69. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Uji kompetensi 2 kelas 8 soal pilihan ganda. Nomor 1. Diketahui titik A, titik koordinatnya 3,1, B 3,5, C negatif 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan, akan membentuk A segitiga sama sisi, B segitiga sama kaki, C segitiga siku-siku, D segitiga sembarang. Nah, sekarang kita coba menggambar suatu bangun dari ketiga titik ini. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan ada bidang koordinat kartesius. Nah, titik A ada di titik koordinat 3,1. X-nya 3 ya, 3,1 berarti di sini. 3,1 ini ada titik A. Kemudian titik B yaitu 3,5. 3, Y-nya 5. 1 2 3 4 5. Berarti di sini. Ini adalah titik B. Kemudian titik C ada di min 2,5. Min 2, X-nya min 2. Berarti di sini min 2,5. Nah, ini adalah titik C. Nah, dari ketiga titik ini kalau kita hubungkan membentuk segitiga apa? Nah, kita hubungkan. Nah, karena ketiga kakinya ini, ketiga sisi tidak ada yang sama panjangnya. Kemudian yang ada hanyalah di sini segitiga ini membentuk siku-siku di titik B. Nah, sekarang kita coba lihat pilihannya adalah yang membentuk segitiga siku-siku. Pilihannya yang benar adalah C. Digambar segitiganya. Nomor 2. Diketahui dalam koordinat kartesius terdapat titik P, Q, dan R. Titik P koordinatnya 4,6. Titik Q koordinatnya 7,1. Jika titik P, Q, dan R dihubungkan akan membentuk segitiga siku-siku, maka koordinat titik R adalah, nah sekarang kita coba tentukan titik koordinat R dengan cara kita menggambarkan titik P dan Q terlebih dahulu. Titik P yaitu di 4,6. Titik P di 4,6. Titik P Q-nya 4, Y-nya 6. Berarti di sini. X-nya itu 4, Y-nya 6. Berarti di sini titik P. Kemudian titik Q 7,1. Titik Q Y-nya 7,1 berarti di sini. Nah, ini adalah titik Q. Nah, pertanyaannya, jika ketiga titik P, Q, R itu dihubungkan akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau P ke Q kita hubungkan, nah ini jadi garis. Agar ini menjadi segitiga siku-siku berarti kita harus menarik garis seperti ini. Nah, seperti ini. Ini seperti ini boleh, ataupun nanti siku-sikunya di sini pun juga boleh di sini. Nah, sekarang misalkan di sini ada titik R. Nah, kita coba ada tidak? Kalau di sini berarti titik koordinatnya, kalau di sini berarti titik koordinatnya adalah 7,6. Ya, coba kita cari ada 7,6. Oh, ternyata tidak ada. Berarti kalau tidak di sini tidak ada, berarti siku-sikunya bisa di sebelah sini. Nah, menjadi segitiga siku-siku dengan R-nya di sini. Nah, kalau di sini berarti titik koordinatnya berapa? 4,1. 4,1.
Ada tidak? Nah, ternyata ada. Berarti jawabannya adalah D. Untuk pertanyaan nomor 3 sampai 10, perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Nah, ini adalah bidang koordinatnya. Soal nomor 3, koordinat titik A adalah titik A. Kita lihat ini titik A. Yang ditanyakan adalah koordinatnya. Nah, A nilai X-nya kita tarik ke sini. Nah, berarti X-nya adalah 7, Y-nya kita tarik ke sini, ke kiri. Nah, 5. Berarti titik koordinat dari A adalah 7,5. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 4, koordinat titik C adalah ini titik C, koordinatnya kita tarik garis putus-putus ke arah sumbu X. Nah, koordinatnya adalah -4 ya. -4, untuk Y-nya kita tarik ke arah sumbu Y. Ternyata di sini 4, berarti -4,4. Jawabannya yang benar adalah B. Titik koordinat titik C adalah -4,4. Nomor 5, koordinat titik F adalah, nah sekarang kita lihat titik F. Titik F, kita cari terlebih dahulu untuk nilai X-nya, berarti kita tarik garis putus-putus ke arah sumbu X. Ternyata X-nya bernilai -8. Untuk Y-nya kita tarik ke arah garis sumbu Y. Nah, Y-nya ternyata -6. Jadi koordinat titik F adalah -8, -6. Jawaban yang benar adalah D, -8, -6. Lanjut, soal nomor 6. Koordinat titik H adalah titik H. Nah, ini titik H. Kita tarik ke garis sumbu X. Nah, berarti 6. X-nya bernilai 6. Untuk Y-nya, nah berarti kalau di sini berarti min ya, -5. Berarti -5. Sehingga didapatkan titik koordinat dari titik H adalah 6,-5. 6,-5. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 7, titik-titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita lihat A terhadap sumbu X. Ini 1, 2, ini langsung dilihat saja. 5. Oh, berarti jarak A terhadap sumbu X itu adalah 5. Jadi kita lihat ke nilai Y-nya ya. Sedangkan B, jarak terhadap sumbu X 3. Oke, berarti B. Kemudian C ini terhadap sumbu X nilainya adalah 4 satuan, berarti bukan. D ini 6 satuan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau lebih mudahnya lihat ke sini. Nah, 6. Berarti bukan juga. Terus kemudian D ke titik E. Titik E terhadap sumbu X 1, 2, 3. Oke, berarti E pun berjarak 3 satuan ke arah atau terhadap sumbu X. Kemudian kita coba lagi D, E, F. Kalau F ini 6 satuan. Untuk G di sini 8 satuan terhadap sumbu X. Sedangkan H itu 5 satuan terhadap sumbu X. Jadi yang memenuhi adalah titik B dan E. Kita lihat pilihan B dan E ada di pilihan C. Jawaban yang benar adalah titik B dan E. Lanjut, soal nomor 8. Titik-titik yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Jadi mintanya terhadap sumbu Y sekarang ya. Terhadap sumbu Y. Nah, berapa satuan tadi? 4 satuan. Nah, 4 satuan terhadap sumbu Y. Kita lihat A terhadap sumbu Y. Ternyata 7 satuan, berarti bukan. B terhadap sumbu Y, berarti ini sumbu Y-nya. B ke sumbu Y 4 satuan. Nah, ini berarti benar ya, benar. Kemudian C terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4. Oke, C benar. D terhadap sumbu Y di situ
7 satuan, E terhadap sumbu Y 3 satuan, F terhadap sumbu Y 8 satuan, berarti bukan. Kemudian G terhadap sumbu Y 2 satuan, bukan juga. H terhadap sumbu Y 6 satuan, berarti pilihan yang benar adalah titik B dan apa tadi? Dan C ya, dan C. B dan C, jawaban yang benar adalah A. Nomor 9, titik-titik yang ada di kuadran 2 adalah kuadran 2. Ingat, sumbu X dan Y berpotongan membagi menjadi 4 bidang kuadran, yaitu ini kuadran 1, di sini kuadran 1, kemudian ini adalah kuadran 2. Jadi di sini kalau ada titik di sebelah sini berarti ini adalah kuadran 2, sebelah sini adalah kuadran 3, dan yang terakhir ini adalah kuadran 4. Nah, pertanyaan nomor 9 adalah titik yang ada di kuadran 2. Yang ada di kuadran 2 adalah titik C dan D. Nah, berarti pilihan yang tepat adalah C dan D adalah B. Lanjut, soal nomor 10. Titik-titik yang ada di kuadran 4 adalah kuadran 4. Nah, ini di kuadran 4 adalah titik G dan H. Kita lihat. Nah, jawaban yang benar adalah D, titik G dan H. Untuk pertanyaan nomor 11 sampai 20, perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Nah, ini koordinat kartesiusnya. Nomor 11, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis yang sejajar sumbu X. Sumbu X ini adalah sumbu X. Nah, kita cari garis yang sejajar. Yang sejajar dengan sumbu X yaitu garis K, kemudian ada lagi garis L. Nah, ini sejajar. Yang sejajar sumbu X yaitu garis K dan garis L. Berarti jawaban yang benar adalah D, garis K dan L. Nomor 12, garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah ini sumbu Y, yang sejajar dengan sumbu Y berarti garis N dan garis M. Jawaban yang benar adalah A, garis M dan N. Lanjut, nomor 13. Garis M dan garis N adalah dua garis yang, garis M dan N. Garis M dan N berarti ini adalah garis yang sejajar. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 14, garis N dan garis K adalah dua garis yang A tegak lurus, B berhimpit, C berpotongan, D sejajar. Kita lihat garis N dan K. Ini garis N, ya, ini garis N. Kemudian ini garis K. Berarti garis N dan K ini berpotongan, tapi berpotongannya itu tegak lurus. Ya, berarti jawaban yang benar adalah A. Lanjut, nomor 15. 15, garis yang berada di sebelah kanan sumbu Y. Sebelah kanan sumbu Y. Ini Y. Garis yang ada di sebelah kanan sumbu Y berarti garis N. Jawaban yang benar adalah B, garis N. Nomor 16. Garis yang berada di bawah sumbu X adalah ini sumbu X. Yang ada di bawah sumbu X berarti adalah garis L. Jawaban yang benar adalah D, garis L. Lanjut, sekarang nomor 17. Jarak garis M terhadap sumbu Y adalah garis M terhadap sumbu Y. Garis M. Ini garis M terhadap sumbu Y. Ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawaban yang benar adalah D, 5 satuan. Nomor 18. Jarak garis K terhadap sumbu X adalah garis K. Kita lihat terhadap sumbu X. Garis K, ini garis K terhadap sumbu X ada berapa satuan? 1, 2, 3. Berarti jawaban yang benar adalah B.
Nomor 19, koordinat titik potong garis M dan L adalah, perhatikan, ini garis M, kemudian ini garis L. Nah, mereka berpotongan di sini. Ini adalah titik potongnya. Yang ditanyakan adalah koordinat titik potongnya. Ya. Nilai X-nya berapa? X-nya berarti kita tarik garis ke sini. Oh, X-nya adalah min 5. Berarti titik koordinatnya adalah min 5, Y-nya berapa? Y-nya adalah min 6. Nah, titik koordinatnya adalah min 5, min 6. Jawaban yang benar adalah C. Lanjut, sekarang soal nomor 20. Koordinat titik potong garis N dan L adalah koordinat titik potong garis N dan L. Garis N, ini garis N, ini garis L, berarti berpotongan di sini. Nah, koordinat titik potongnya, X-nya berapa? X-nya adalah 2, Y-nya, nilai Y-nya adalah min 6. Nah, berarti 2, min 6. Jawabannya benar adalah D.